Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kita kemarin karena ada kesalahan dalam proses rekamannya, jadi kita bikin ulang aja ya ini. Nah, kita lanjutkan untuk proses penguploadan ya. Proses penguploadan dari rekan-rekan CPNS. Ini baik kita sudah ada di menu personal ya untuk CPNS-nya ya. Kita proses penguploadan. Yang pertama yaitu kita klik aja dokumentasi di sini menunya. Nah, sudah dokumentasi diklik, kemudian di sini kebetulan rekan kita Nisa belum melakukan eh, penguploadan foto gitu ya, penguploadan foto-fotonya. Ini sangat penting juga ya bagi rekan-rekan CPNS sekalian agar eh, memasukkan atau mengupload foto di sistem informasi manajemen kepegawaian milik Kabupaten Banjar ini ya. Karena nanti itu eh, untuk dokumen-dokumen yang seperti pengusulan KARIS, KARSU, kemudian Karpek bisa begitu ya. Ada hal-hal yang perlu memang eh, untuk dilengkapi nantinya. Jadi kalau para rekan-rekan sekalian ini dokumennya sudah lengkap di sistem, jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mencari ya, atau menyeken dan lain sebagainya ya. Ini saya tekankan sekali, mohon untuk para rekan-rekan sekalian, apalagi ini yang masih CPNS, yang masih baru, yang masih segar, masih ya, harapannya eh, data di sistem ini, di Simpek ini lengkap ya, sangat-sangat lengkap. Saya harapkan kayak seperti itu, supaya nanti di kemudian hari tidak ada lagi kehilangan berkas atau misalnya kehilangan dokumen misalnya maaf bukan kehilangan dokumen sih cuma maksudnya ribet mencari dokumennya untuk persyaratan naik pangkat dan sebagainya begitu ya. Baik contohnya kita untuk penguploadan foto di sini dulu. Yang pertama foto ya, foto foto profil. Nah ini ada bug sedikit ya. Kemudian kita browse saja. Ini di sini ada tulisannya juga jenis file gambar profil harus JPG. Nah, ini disarankan untuk fotonya itu minimal eh, tidak maksimal tidak melebihi daripada 1 MB ya. Lebih bagus ya kecil-kecil aja. 1 MB mungkin ya. 1 MB, 100 MB, 100 KB maksudnya saya. Kita browse eh, apalagi bisa lebih lebih kecil lagi ya. Nah ini kebetulan ada 500 nih ya, setengah MB ya. Kita open saja. Nah sudah ya, eh, kita lakukan simpan. Ya masih loading ya. Nah ini seperti ini, langsung kita coba kita klik di data pokok di sini. Nah dia langsung langsung ada fotonya gitu ya, langsung ada fotonya di sini. Untuk lebih jelasnya mungkin diklik kanan di open new bisa gitu ya. Nah ini fotonya ya. Ya sudah hasil begitu ya. Kemudian di sini di loker sini ini rekan kita sudah melakukan upload beberapa ya baik berupa ijazah, kartu keluarga, KTP dan transkrip nilai. Ini ada beberapa lagi harusnya yang masih kurang ya karena mungkin rekan kita ini masih juga berproses begitu ya. Contohnya kita ulangi lagi untuk proses upload dokumen yang ada di sini. Nah, pertama upload dokumen ya, klik saja upload dokumen. Nah, di sini ada pemberitahuannya juga ya, ada minimal uploadnya ini yang terdahulu ya. Maksud belum diupdate juga ya. Nah, seperti SPMT ini harus ada juga sebenarnya. Nah, kemudian kita coba lagi di sini ada misalnya untuk SK ini SK CPNS belum diupload ya. Nah, ini minimal sekali untuk SK CPNS ini para rekan-rekan harus diupload di sini ya, di-scan dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada tulisannya kecil ya, bertanda merah ini file dokumen harus PDF. Ya, ingat harus PDF dan mohon ditulis dengan huruf kapital. Sekali lagi ya saya tekankan untuk ini
ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua ya. Eh, untuk memudahkan kami juga ya. Kemudian untuk penamaan dokumen ini yang singkat-singkat saja, misalnya SK CPNS begitu ya, SK CPNS. Nah, untuk ukurannya sendiri ini maksimal itu memang 2 MB, tetapi saya sarankan untuk lebih kurang daripada 1 MB saja supaya tidak eh, lama proses menguploadannya juga ya, tidak berat begitu. Nah, kita coba ya. Saya sarankan tadi sekali lagi saya sarankan itu kurang daripada 1 MB ya dan bentuknya PDF begitu. Nah, SKCPNS ini. Ini kan cuma 700 KB ini ya. Wah, ini pas ini. Yang penting hasil scanan daripada PDF-nya ini itu bisa dibaca gitu ya. Jangan juga dengan HP dengan kualitas yang kurang bagus langsung dibikin PDF ternyata tidak jelas begitu ya. Ya kita submit dokumen. Oke, kita submit dokumen ya. Nah, di sini ada pemberitahuannya untuk informasi uploadnya, bukan download, upload ya. Bahwa ini berhasil. Untuk upload lagi bisa klik di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada juga yang tidak seperti ini karena dia gagal. Itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin salah satunya bisa jaringan rekan-rekan sekalian mengalami hambatan begitu ya. Kemudian filenya terlalu besar begitu ya. Nah, kalau ada beberapa hambatan tadi, otomatis di lokernya sini dia tidak berwarna merah seperti ini ya, tidak ngeling seperti ini. Dia warnanya hitam dan tebal, mirip kayak gini nih. Nih, ya tebal gitu ya di sini. Dan tidak bisa diklik. Kalau yang ini bisa diklik ya, SKCPNS misalnya. Nah, nah di sini ya ada dia eh, apa proses uploadnya. Nah, upload ini sangat sangat penting sekali karena itu merupakan dasar bagi kami untuk memverifikasi perubahan data dari rekan-rekan sekalian. Tadi untuk ini SKCPNS-nya ya. SKCPNS-nya kita coba duplikat aja mungkin ya biar lebih mudah. Nah, nah eh, SKCPNS ya, CPNS. Nah, di sini ya. Di sini ke CPNS. Nah, bagi rekan-rekan yang melakukan eh, perubahannya, perubahan daripada ini data CPNS-nya, misalnya belum diisi, ini kebetulan rekan kita sudah melakukan pengisian ya, seperti ini contohnya. Nah, ini otomatis jika dari SK CPNS-nya itu berbeda, dari SK CPNS-nya berbeda ya, misalnya di sini tadi di sini ya berbeda, nomor dan lain sebagainya, nomor yang ini ya, nomor yang ini, kemudian dengan jabatan-jabatannya berbeda, itu otomatis tidak akan kami terima begitu. Nah, ini untuk melakukan perubahannya bisa diklik di sini ya, diisi semua. Nah, untuk melakukan update-nya ini, misal ada perubahan misalnya atau belum diisi, itu cukup kalian misalnya nih saya bikin salah ya, misalnya saya tambahkan misalnya 122 33 44 gitu ya mungkin ya seperti ini ya. Nah, untuk update-nya kita coba update. Nah, kenapa tidak berubah? Nah, ini proses berubahnya ini melakukan proses verifikasi dari pihak admin kami di BKD sini gitu ya. Dan itu mengklik tombol update-nya cukup sekali saja begitu. Coba saya masuk dengan akun yang lain ya, coba akun yang lain supaya
ada contoh yang konkret begitu ya. Nah, verifikasi data. Nah, di sini, nah ini barusan tadi berarti ya ini ya. Nah, dia melakukan ya tadi tidak ada pesan, cuma di sini ada dia masuk. Validasinya apa? Oh, ternyata data awalnya seperti ini. Kemudian berubahnya jadinya seperti ini gitu ya. Nah, ini kami dari BKD PSDM Kabupaten Banjar juga bisa melakukan penolakan kalau memang data tidak sesuai begitu ya. Dan kami terima jika sesuai. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Nah, tadi misalnya kalau mau update-nya cuma sekali, terus kalau 2 kali, tetap saja tidak bisa 3 kali misalnya. Nah, ini akan berpengaruh juga di proses verifikasi ya. Dia akan menumpuk nantinya, jadi coba kita refresh. Nah, dia akan menumpuk di sini. Nah, nah, jadi begini, kayak gitu. Jadi prosesnya jadi juga lambat juga bagi kami untuk memverifikasinya, apalagi rekan-rekan sekalian kan perlu untuk absen ya, absen sejati. Itu yang pertama tadi ya penjelasannya. Jadi yang perlu diisi itu data CPNS, untuk data pangkat, kemudian data jabatan. Nah, untuk pangkat ini karena kalian CPNS samakan saja dengan data eh, apa namanya pangkat itu berdasarkan dari CPNS gitu ya pangkat. Kemudian di jabatan sama juga untuk nomor-nomornya. Nah, untuk rekan-rekan yang absen melalui sejati itu pengisian ininya harus benar ya, harus benar mulai dari awal sampai akhir di sini. Kemudian ini unit kerja ini biasanya yang tidak muncul karena tidak melakukan pemilihan di sini. Prosesnya tadi sama juga ya. Terkhusus untuk guru di sini harus memilih gurunya sebagai guru apa begitu ya. Nah, ini untuk TMT jabatan misalnya. Oke. eh, Mungkin ini dari data eh, induk data pokok ya. Kemudian saya rasa ini sangat sangat paham aja kalian ya. Isi sesuai dengan SK kalian ya. Ini untuk jabatannya kalian pilih pilih jenjangnya ini ya yang ini ada ini. Kemudian untuk jenis kelompoknya dia sebagai apa gitu ya. Jabatannya pengelola sistem informasi kepada kepegawaian contohnya ya di sini. Nah, di nama jabatan perlu diingatkan kembali agar menulis di ujungnya sini tanda strip, tulis saja CPNS gitu ya. Harus seperti ini ya. Nanti kalau sudah PNS nanti berubah lagi. Kita dirubah lagi jadi dihilangi ya ininya ya CPNS supaya nanti dalam rekap kami pun lebih mudah. Selanjutnya untuk data pokok sudah kalian rekan-rekan isi. Kita lanjut ke data riwayat ya. Nah, untuk di riwayat yang perlu diisi yaitu riwayat pendidikan. Ini pendidikan dari yang paling awal SD, SMP, SLTA ya, sederajat, SMA juga ya, SLTA. Nah, kalian pilih saja misalnya SD, SD-nya nah seperti ini ya, misalnya MI gitu ya. Nah, nomornya ini juga berarti di sini harus ada ijazahnya juga ya, supaya verifikasinya nanti supaya sesuai begitu ya. Nah, ini sudah di sini di pendidikan, kemudian di keluarga ya. Nah, di keluarga juga ada ayah, ada ibu, kemudian suami atau istri. Nah, untuk suami atau istri ini kalian masukkan juga tanggal menikahnya. Berarti di sini harus ada buku nikahnya juga ya, diupload di sini ya. Nah, eh, ini mungkin kalian paham saja ya. Baik, sekian dari saya untuk eh, tutorial singkatnya dari kami admin Simpek. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video
video selanjutnya mengenai tutorial-tutorialnya ini ya. Terima kasih.